Tomak. Ini Bapak Ibu, ketika jenengan ini wajah tuh mboten saged dateng wajia karena terhalang oleh tomak, mboten saged. Apa sih tomak itu? Ati duweni arep-arep terhadap makhluk yang arep-arep iki akan dadekno ati sampean iku bergantung terhadap makhluk. Satu contoh niki, kula nyontohno kula mawon. Tadi berangkat dari Mojokerto wis gak mangan wis. Ana konongku gak lali ya dikasih makan sate. Loh, niku tomak. Tanya jawab, monggo Pak Pengurus. Niki wau das pundi disepakati nggih sing masalah niki. Nah, ngoten nggih. Dipun maturaken ing panuwun para bapak hadirin dalam prosedur sedaya ingkang dados kinurmatan. 1 jam lebih penyampaian materi sampun kaaturaken untuk memberi kesempatan Gus Mukhlason niki istirahat sejenak nggih. Monggo Gus disilahkan. Mohon izin selingan sekedap Gus nggih. Terkait dengan qanaah nih, yang tidak qanaah nih, sing gak gelem nerimo ing Bandung, di hikam itu juga ada hikayah nih. Salah seorang yang termasuk ahli ibadah nih. Dan beliau itu punya pekerjaan keseharian yaitu tukang angkut di pasar, nih. Tukang manol, tukang bantu ngangkut-ngangkut di pasar itu. Karena beliau ya ibadahnya juga tekun, tentu mudah direspon. Apa yang dibisikkan tidak mudah direspon sama Allah. Dalam hati itu mengatakan, ya Allah, seandainya saya setiap hari mendapatkan 1 piring nasi, saya tidak akan bersusah payah seperti ini. Maksudnya itu rezeki gak usah nyambut gawe koyok ngene ngoten. Nah, betul Pak, itu direspon sama Allah. Suatu ketika entah karena apa dia itu terdakwa sehingga dipenjara. Masalahnya nggak tahu ya. Ujuk-ujuk dia terdakwa kemudian dipenjara. Setelah di penjara itu dia angen-angen tiap malam itu berangen-angen, kok jadi koyok ngene dadine. Kemudian di mimpi itu Allah menjawab, jari jaluk sak piring rezekimu. Jadi di penjara itu kan betul makan sudah nggak mikir, sudah dikasih gitu. Direspon sama Allah nih. Nah, yang dimaksud itu ya tidak seperti ini ya Allah, gambok terang nih. Itu jadi lebih baik itu nerima yang kuantum, apa yang diberikan itu kita terima saja gitu. Itu hikayah yang juga ada di hikam gitu. Kemudian terkait dengan masalah dijauhi sama saudara sama teman itu ya, seseorang punya keinginan yang disukai atau dicintai oleh banyak orang, bahkan semua orang,
itu cita-cita yang tidak akan kesampaian, Pak. Dan ini bagus. Karena apa? Kalau kita di sini dicintai, di sana dicintai, di mana-mana dicintai, kapan kau beri asik-asikan dengan Allah? Logikanya begitu, itu masalah. Jangan bersedih hati kalau kita itu lagi, kalau lebih ekstrim tadi disesat-sesatkan, dijauhi, tenang mawon. Kita bisa lebih enak untuk mengambil waktu berasik-asik dengan Tuhan. Itu kira-kira seperti itu. Ini bukan fatwa, ini hanya cerita saja. Monggo sekarang dilanjut tanya jawab. Mungkin dari bab belakang sendiri. Maju Pak nggih. Nggih, disilakan sebutkan nama dan alamat Pak. Untuk kesempatan ini dari bapak-bapak insya Allah 3 dan ibu nanti 2 orang. Nggih, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar matur kula saking Banyuwangi. Alhamdulillah dalu niki kula saged dipanggihaken malih kalian Gus Muhlason kanthi keadaan sehat walafiat. Terkait kalian ature panjenengan Gus, ketika panjenengan rawuh datang griyanipun Pak Anwar Bengkak, ketika di dalam Sirul Asror, di situ ada wujud ketemu wujud Darmaji ketemu wujude Darmaji. Kula matur dateng panjenengan ngendikane teruskan sampai lenyap utawa sampai hilang. Terkait dengan lenyap dan hilangnya itu Gus, yang saya alami, nyuwun sewu pangapunten, mbok bilih anggen kula niki matur mboten sekeca utawa mboten kalih manah derek-derek, kula nyuwun pangapunten. Terkait dengan kehilangan kelenyapan niku Gus, teng mriku justru kok wonten sosok niku 3 Gus. Teng lebetipun manah aturin jenengan kala wau. Kok ning kono iku mau suasananya sejuk, ya ora ana srengenge, ya ora nek rembulan, ning teng alam donya niku kok mboten wonten. Pelenyapan itu koyoke kados kula niku kepengin dangu ngoten Gus. Ajenge kundur niku kok eman-eman, ternyata bangune niku kok wonten salah satu tekek niku muni Gus. Tekek. Lah pangrungu niki krungu akhire gugur utawi mandhap Gus. Nggih, niku terkait ingkang jenengan aturaken, kula nyuwun penjabaranipun sak benere sak hakikate niku pripun. Niku setunggal. Ingkang angka kalih, di dalam kita sholat bersyariat. Ngapunten niki ingkang kula aturaken mboten sami kalih lintune, Gus. Ketika kula takbiratul ihram, Allahu Akbar. Aturin jenengan nau lebokno ning jerone telenge atimu. Lah teng riku niku sinar kawujudan niku teng njabane dhahiriyah niku nyata. Ngantos kula niku Fatihah niku mboten wonten, surat mboten wonten, wontene namung hu sejatine urip. Lah teng riku niku Gus, ngapunten ingkang kathah, duhur niku persyaratannya syarat itu sekawan rakaat, ternyata namung setunggal rakaat sujud salam bar pun namung niku Gus ingkang kula aturaken kapurih panjenengan jabaraken. Mbok bilih kula niku edan utawa gendeng nggih monggo, keranten kupluk kula saniki nggih kula angklangne niki. Ngapunten kula saking Banyuwangi. Mungkin niku ingkang kula saged kula aturaken, kurang lebih kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika saat tugas di dunia itu sudah selesai dan Allah menarik ruhaniah seseorang di pasebaning Allah. Pasebaning niku rahmat, berarti ya dalam kewusulan, maka dia tidak akan pernah kembali ke dunia lagi. Artinya ya sudah mati. Tak penak tahu ngoten. Tapi jikalau masih ada tugas dari Allah di dunia, ku anfusakum wa ahlikum naro, mongko berbagai cara Allah menyapa jenengan untuk kembali ke dunia lagi. Ruhania maksudnya. Akhirnya dilewatkan tekek. Bisa seperti itu. Kadang-kadang dijawil garwani, mas sudah siang, padahal jenengan gak kerasa suwi miturut hitungan waktu manungso, tapi hitungan waktu Allah iku jenengan raos mung sekejap. Satu hari hitungan nek cara Quran alam akhirat itu sama halnya waktu masa di dunia 50.000 tahun. Umur sampean nambah aku ora enek sing 1000 ngoten lho. Iku lho 50. Berarti duwilu, walaupun satu hari satu malam terasa sekejap. Dan itu wilayah Allah, berarti jenengan masih ada tugas. Tugas untuk menyampaikan hal ini paling tidak terhadap orang dekat, yaitu keluarga anfusakum wa ahlikum narapun. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah sholat yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 238 atau surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Wong-wong iki nek pun laku sholat iku gak mung syariat tok, ya sak hakikate, gak jasmania aja, sak rohai, sak ruwe, sak ruhnya. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta ay sholatun daimun, ngapunten ingkang kathah, waqumu lillahi qanitin, otomatis akan mendapatkan qanitin. Qanitin ini maksudnya adalah khosyiin, husuk berarti iki ketemu Allah. Tapi kan ya prosesnya mau ketemu kan cahaya diurupno dulu, karena posisi ruh sampean kali kula asale ada alam kasunyatan ini, alam yang gelap, al kaunu mudlimun, alam dunya iku sejatine peteng. Makanya dipadangi Gusti Allah lewat nur makrifat. Ngoten. Kranten jenengan iku ngelenggahke proses ini wajah tu wajia. Loh, terus ning kono kok rakaate dadi setunggal. Padahal iki salat tuh mestine papat dadi mek sitok. Iku terus piye? Wis. Niki apa-apakno. Apa ya apa-apakno iku ya. Alasan yang dari manapun nek secara syariat ya tetep dikon nambahi 3 rakaat. Syariat lho ya. Tapi cara hakikat, lah wong jenengan iki wis gak ono. Dihukumi dari mana? Laksana ngene, kula duwe dompet tapi gak ono isine. Kok ngitung ya apa? Wong ra enen isine. Kosong toh? Artine Pak Bu, mungkin inilah yang menjadi aspirasi saya untuk dandani sholat atau ibadah yang lainnya.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun itu yang hanya Allah terima, itu ibadah yang hati ada takwa. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, kalau nggak ada takwa di mata Allah tidak ternilai. Mas yo saumur jenengan, kula mboten ngendoni lho ya. Maksude sampean cek tak wene spirit cek munggah ngoten lho. Mboten ngendoni percuma cari kelason. Salat gak diterima gak nilai saumur, wis gak salat. Berarti jenengan salah persepsi. Saya support, maksud kula jenengan mosok ngono terus lho ngono. Jangan begitu. Ngono lho karepe niku. Ngoten lho. Sehingga jenengan iki ojo ngandalno hanya laku salat secara jasmania saja. Harus ruhania sampean genano. Ayat wis ada. Kan dikatakan di tidak hanya jamak. Temriku kan tidak hanya hafidu ala sholawah, tidak ala sholawah tok. Tapi dan juga ditambahi wasolati wusta. Ini ya, tolong diilingno nek keliru. Wasolatil wusta. Iki kan maknanya kan tengah. Wusta kan tengah. Iki ulama beda pendapat loh Pak. Wusta niki. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kalau asar atau maghrib, loh wis disebut washolawat deh. Di atas loh jamak adi as-sholawah ai al-maktubah. Salat yang diwajibkan secara jasmani ada 5 waktu. Tapi wassolatil wusta itu umat Islam gak patek mau menyentuh. Wusta itu tengah Pak. Tengah iku ndi? Tengah perkara tengah iku mesti enak. Nggih to? Nek perkara tengah iku enak. Ya gak ngiri, gak nganan, wonten tengah-tengah. Ya gak konflik, gak mbelok kene, gak mbelok kuno. Berarti non blok. Nah, tengah. Nah, inilah yang menjadikan maksudnya as-sholatul wusta adalah ruh. Letakkanlah ruh ini, mohon maaf, pada tempatnya. Ingat, jasmani Allah kasih mata untuk memandang makhluk, rohani punya mata ainul basiroh untuk memandang wujudnya Allah. Ya niki asyhadu alla ilaha illallah maksude. Madepe tawajuhmu ya kudu ning kono, harus ada di situ. Jikalau jenengan sudah ada di sini, maka sampean sudah tidak bisa dihukumi. Karena sampean tidak ada. Bahasa syariat jenengan owah. Ngerti owah? Hihi. Lupa sudah. Bagaimana hukumnya? Kalau saya menjawab rapopo. Wong jeneng syariat iku Pak mboten saged ngukumi wong kehilangan akal iku enggak dihukumi. Termasuk anak murhek, wong turu. Ya toh, termasuk semaput, pingsan, mboten saged dihukumi. Wong edan. Nyun sewu. Ini proses apa? Sampai kok diterjadikan duhur kok mek 1 rakaat. Inilah Pak yang sering ku sebut tatkala ruhaniyah Allah seret di singgasananya diletakkan di tempat mana? Khoskah au khawasul khawaskah? Kalau khos tak jenengan wau. Lali rakaat, lali sembarang kalir, baik hati maupun akal. Pun mboten saged sampean. Jadi disitulah saya katakan hukum tidak apa-apa. Saya katakan di situ karena jenengan diletakkan Allah di khos, kecuali sampai diletakkan khawasul khawas.
Dalam singgasananya Allah jenengan diletakkan khawasul khawas. Dalam makom makrifat jenengan diletakkan khawasul khawas. Mesti nggawa papat khawasul khawas sipati sidik tablek amanah faton. Artinya jenengan akal itu masih sambung ambek hitungan rakaat, tapi hati nggak sambung. Paham gak maksud kula? Wis kita nggak bisa milih, Pak. Ketika jenengan iki ngetrapno dikir nafi isbat, mboten saged sampean milih Gusti kula sampean delehos, mboten saged. Letakkan khawasul khawas. Masalah kula ngayoni pondok, mboten saged. Lho niki lho durasinya macam-macam. Ada yang 1 hari, 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Bahkan ada yang 1 umur terus-terusan ada di situ. Itu wenangi Allah. Enggak bisa Pak kita itu untuk merekayasa, itu enggak bisa. Kadang-kadang nyuwun sewu, sampah lali sembarang kalir. Enggak hanya hitungan rakaat. Lali anak, lali bojo, lali sembarang kalir. Dan ini kadang-kadang ya berhari-hari. Bertahun-tahun ada Pak iki. Dan itu tidak bisa kita hindari. Itu sudah maksud Allah. Udah, makanya ada kekasih Allah yang bersifatkan majedub, ada kekasih Allah yang bersifatkan wasilun. Kita diletakkan mana wis iku hak prerogatif Gusti. Wis ngoten. Sing penting tugas kita sebagai manusia diwajibkan Allah nyembah yaitu berzikir kowe di dalam ibadah murni atau tidak murni. Mekaten. Monggo. Nggih, untuk Banyuwangi terima kasih atas pertanyaannya nggih. Dilanjut mungkin dari Bapak yang lain. Ambulu, Curah Nongko, Jember Kota, Sukowono nggih. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul Amin dari Sukowono. Pertanyaannya yang pertama yaitu saya ingin mentasheh tentang pengamalan saya dalam zikir sirrul asrar, yaitu yang pertama ketika saya melihat di dalam rasa saya yang melihat bukan saya tapi basornya Allah. Terus ketika saya mendengar, saya yang mendengar tapi sama Allah. Bergerak, ini bukan saya bergerak namun kudrohnya Allah. Sampai wujud saya melihat diri saya, ini bukan wujudnya saya, tapi ini nyatanya zahirnya Allah. Itu apakah benar? Terus yang kedua, ada makalah tasawuf, zahirnya Allah ada di Muhammad, terus Muhammad ada di Allah. Itu bagaimana penjabarannya? Terus yang ketiga, tentang saya pernah bermimpi. Yang pertama, mimpi anak sapi. Saya lihat ternyata saya dekati berubah jadi banteng. Terus yang kedua, saya pernah bermimpi dikejar-kejar orang jahat. Saya merasa sudah jauh saya melangkah, ternyata saya lihat tetap saja ada penjahat itu. Itu apa maksudnya? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab itu sudah benar, hak itu benar.
otomatis harus saya proses supaya enggak bingung. Lewat surat Al-Hadid ayat 3 terkait Allah dohir, Allah batin, Allah awal, Allah akhir. Sesungguhnya kita makhluk fi kulli mukawwanatin khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalem saben-saben makhluk, apapun makhluk, baik makhluk yang dikatakan secara syariat bernyawa atau tidak bernyawa, semuanya fi kulli mukawwanat. Khafiyun utawi ono sesuatu sing halus. Ai hayyun. Hayyun di sini bukan sifat, Pak. Saya ambil mausufnya. Siapa mausufnya? Wa huwa wujudullah. Ya kuwi wujude Allah. Mangkane wong Jawa orang mengatakan urip iku bukan maksudnya urip iku sifat. Sama dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, bukan nama sebetulnya itu. Sebab nama tidak akan memunculkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang bisa memunculkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim saklebeti nama. Ngoten niki. Aslinya kita itu makhluk itu ora ono. Ono sebab di ono no sing ono. Akhirnya fi kulli mukawwanat, di dalam setiap makhluk itu ada sesuatu yang paling halus, yaitu Allah wujudnya. Tinggal kita memandangnya kemana. Tatkala jenengan memandang pada wujudnya Allah, otomatis memfanakan, meniadakan wujudnya makhluk. Berarti wujudnya makhluk wis gak ono. Lah, mana letak wujudnya Allah batin yang disebut urip tadi? Laisa kamislihi syai'un itu. Terus mana wujud Allah dohir? Sehingga tadi lewat penglihatan, pendengaran, pergerakan, wujud secara dohir yaitu wujudnya Allah betul. Alam semesta ini, Pak, hanya bagi orang khos, bagi orang yang sudah sampai pada makom jam'i, yaitu makom makrifat, notok makrifat, maka beliau itu mengatakan bahwasannya wujud dunya saisine itu wujude Allah. Wis. Sampai garis bawahi hanya orang khos. Orang am mboten saged. Sebab kita orang am itu masih menganggap makhluk itu wujud. Sebab diwujudkan yang wujud. Mboten saged. Tapi orang khos, makhluk sudah tiada. Makanya di situ akhirnya muncul kaidah suhudul wahda fil kasroh. Walaupun dunia saisine macam-macam wujudnya ukeh, tapi tunggal. Iku bagi wong khos lho Pak nggih. Bagi hati yang sudah meniadakan wujud makhluk. Jadi kalimat makhluk niku pun boten wonten. Jadi wujudnya dirinya itu sudah tidak wujud makhluk. Awas lu, hati sampean geser kok akhirnya nuduh. Siti Jenar iku karena kita gak paham. Kita gak paham. Siti Jenar ini ono kaidah, ono dalile ya wonten, burhane, hujahe. Nah itu di dalam surah Toha
ayat 14 itu innani anallah. Cuman berhubung kita golongan memandangnya makhluk, lah ini letak salah fahamnya ada di situ. Lah orang khos walaupun mereka mengatakan innani anallah, bukan makhluk, karena makhluknya sudah tiada. Berarti sing bener ya kuwi, sing dawuh iku qala Allah taala, bukan qala makhluk iku. Saged ditampi nggih? Berarti Pak itu leres pun. Itulah yang kumaksud miturut kitab hikam itu disebut makom jam'i. Makom cara perjalanan sudah mentok sudah. Berarti makom makrifat. Urusan durasinya berapa detik, berapa menit, berapa jam, urusannya Allah. Wes iku wenange Allah. Terus nomor 2 ada kaidah. Dohirnya Allah itu wujudnya Muhammad. Berarti gak jauh berbeda dengan yang pertama. Bener wis. Lah wujudnya Muhammad itu nyatane Allah. Wis bener. Tapi sampean ben bingung dhisik ya. Tak omongin ngene. Aku Allah. Sing dawuh iku Allah ya. Qala ta'ala. Sing dawuh Gusti Allah. Aku ben wujudku iku dikenal kawulaku, tak nyatakno dhahir berupa nurku. Wujude nurku yaiku nyatane ngalam dunya saisine dunya dan langit. Tapi iku dudu wujudku. Lho niki gelek sering saya sampaikan. Biar jenengan muter dulu. Ya dah, seperti gilingan gitu. Ngeten lho Pak. Karepe iku ngene. Napa makalah awal mengatakan iku wujudku, nur iku, tapi makalah kedua itu bukan wujudku. Supaya jenengan tidak ada penemu nabrak ambek ayat laisa kamislihi 1. Nomor 2, sampai supaya masuk dalam akidah iktikad suhudul wahdah fil kasroh. Akeh koyoke tapi sejatine tunggal. Mangkane sifat wahdaniyah Allah ning dunya iki menungso miliatan sak dunya siji ora enek sing padha. Satu enggak ada yang saniki lho, sidik jari lho. Satu enggak ada yang sama. Loh, ben mikir menungsone. Ngoten lho. Sebetulnya Pak, kita untuk mengenal sejatine urip, sejatine Allah, tidak hanya kita itu lewat Al-Quranul Karim. Untuk mendapatkan Al-Quranul Qadimnya atau surat tersirat, ayat yang tersirat, tidak hanya lewat itu. Bisa lewat ayat kauniyah. Ini tadi kan Qur'aniyah. Kauniyah itu apa? Alam niki. Makanya dulu itu wong kuno-kuno orang ngerti Quran, ngejini ngenal nang pangerani iku lewat ayat kauniyah. Ya iki isine ngalam. Dilebokno ngalam jasate. Apa iya? Kok ana rambut, ana bathuk, ana meripat, ana alis. Iku diji ambek beliau-beliau dulu itu. Terus apa fungsine meripat iki gak padha ambek alis ya, ambek hidung, ambek ngono iku dipikir. Beliau-beliau dulu tuh untuk menemukan ayat yang tersirat yang disebut Al-Qur'anul Qadim lewat kuno. Karena di kongen maca Quran mboten saged lho Pak. Akhirnya para masayih, para kekasih Allah zaman-zaman dulu sampean gak menangi ya, zaman kuno iku ketika saat beliau masuk di wilayah Indonesia atau masuk di dalam wilayah Jawa, bahasane cara Qur'aniyah diterjemahno bahasa Jawaniyah. Akhirnya terkenal ilmu Jawa. Lho ngoten lho Pak. Asline nggih gini mriku. Jeneng Indonesia itu Pak ning Quran.
Quran mengke lah huruf hijaiyah sampean mengke kemarin dulu pernah saya ya terus ndak saiki ternyata Indonesia itu ada di Al-Quran, ada di Al-Quran dan itu salah satu negara, hanya Indonesia saja negarane satu, bangsane kathah. Bangsa itu suku ya. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku apa. Tapi apa kok rukun? Beda dengan Barat atau Timur Tengah. Bangsa niku sitok, negarane kuwatah. Tapi kira rukun. Loh, itu ada di dalam keterangan Al-Qur'anul Qadim Indonesia ada di sini. Mungkin lah nek muncul ben cek geger dunyane. Yes enggak tahu lah Pak. Bukan itu ketepaan, enggak. Memang itu sudah desainnya Gusti Allah. Cuman kita manusia terbatas untuk masuk ke ranah ilmu Allah terbatas. Makanya biar enggak dangkal, yo ojo ngaji ilmu syariat tok. Yo jin ilmu ni Gusti Allah dako ikul asror iku lewat dinu tauhid, lewat ilmu tasawuf. Lho ngoten lho Pak. Baru kok jenengan laksana orang apa berenang di atas air laut. Mboten berenang di atas air sungai, tapi berenang di atas air laut. Luas ngoten. Yang ketiga sapi niki kula mboten patek mudeng. Nggih terus sapine diapakni ngoten wae. Sapi diubah berubah jadi banteng. Pun. Apa maksudnya itu? Ulaika kal an'am balhum adzul. Setiap ruhania itu Allah sandingi nafsu, Pak. Nafsu. Kalau kita mengacu pada mbah kita yaitu Nabiullah Adam. Mengapa enak-enak Nabi Adam di surga kok ya didatangkan iblis? Semata-mata liyab luwakum ayyukum aksanu amala. Nguji kesetiaan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam mendapatkan keterangan atau warning dari Allah berupa Adam, jikalau kau tetap ingin hidup selamanya di surga, wala taqrabah hadis sajaroh. Jangan kau dekati pohon itu. Siap. Diuji sampai Allah. Setia enggak Adam? Ngujini lewat iblis. Sama ruhania kita. Diuji Allah lewat nafsu. Sapi ambek napa? Banteng niku kan galak banteng to Pak ya. Galak banteng. Nyuwun sewu niku nggambarno nafsu dalam diri kita Pak. Sekalipun jina kaya apa nafsu, jangan anggap nyerah. Nafsu itu enggak pernah nyerah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Enggak mengenal kata menyerah Pak. Putus asa enggak kenal. Walaupun dia itu mohon maaf wis cemet ya, wis jinak nak, tetap dia itu merencanakan menikam kita dari belakang. Alimo kaya apa jenengan kali kula tentang masalah ilmu apapun, nafsu luweh alim. Alim. Lah sapi dadi banteng. Artinya nafsu sejinak apapun jangan dikira dia tidak akan menerkam kita. Lah untuk supaya nafsu itu tidak sampai iku keterkam, lihat Al-Hijr ayat 38, 39, 40.
Sampai masuk datang ayat yang 40. Di situ Allah katakan lewat ucapannya iblis. Ngeten iblis niku. Gusti ijinono kula, tangguhkanlah umurku, jangan sampai dimatikan sampai hari kiamat. Bahasa hakikat sampai mati. Jenengan kali kula niki sik dikancani nafsu. Kalau sudah mati ya sudah. Nomor 2, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. 2 rekomendasi ini permintaan dikabulkan Allah. Menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya semuanya. Ternyata tersesat kita ruh. Tapi ada ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu, ya Allah, ya Rob. Iblis lu ngomong ini, hamba di antara hamba panjenengan yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa? Al-mukhlasin. Al-mukhlasin itu adalah orang yang jenengan pilih. Siapa orang yang dipilih? Dijawab dalam surat Az-Zumar 88-18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang yang mengikuti Rasulullah. Dialah yang mengikuti ajaran risalah Rasulullah yang tidak hanya secara syar'i tapi secara hakiki. Beliau ikuti, dengarkan, beriman, lalu fayattabi'una ahsanahu, dan beliau mengamalkan dengan benar. Inilah Pak yang ku sebut pegang tikir terus menerus itu. Ini yang disebut al-mukhlasin. Sebab nyun sewu, tidak semua orang hatinya menggecoi, memegang teguh tali dzikir, gak semua orang. Kita aja yang sudah di golongan musyahadatul fana, mohon maaf, kadang lepas, kadang enggak kok, gitu. Kadang lepas, kadang enggak. Lasin sudah bebas dikatakan mukhlasin di situ adalah beliau yang sudah di makom bako, artinya maksum. Pertanyaannya, kita bisa enggak sampai di situ? Apakah kita terus di mahfud? Bisa enggak kita ke maksum? Bahasa syariat mengatakan maksum itu hanya milik Kanjeng. Oke, kita hormati Pak. Kalau kita memutus hanya di situ, berarti sama halnya kita menghukumi Allah itu enggak mampu menghendaki hamba selain Ibnu Abdillah itu bisa maksum. Prayu kita, pantaskah kita berpikiran memberikan hukum seperti itu pada Allah? Terus kalau memang begitu, bagaimana kedudukan surat An-Nur ayat 35? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, dan itu Allah berikan pada hamba yang Allah kehendaki. Nek cara bahasa hakikatku Pak, gak wani Pak. Kula mengatakan Allah hanya bisa memaksumkan Rasulullah saja, ndak. Aku enggak berani. Aku hanya bicara jikalau Allah menghendaki siapapun Allah mampu, karena Allah punya sifat jaiz. Hanya itu. Urusan siapa yang Allah kehendaki, urusannya Allah. Sebetulnya di mahfud ini loh Pak, ini sudah saringan, saringan dari am ke mahfud niki. Mahfud itu kan di dalam isinya, mahfud kan ada 2. Musyahadatul fana dan kamil. Coro makrifatin yang Allah itu kadang-kadang gitu. Kalau sing musyahadatul kamil lali ini sing kadang-kadang. Kalau masuk ke makom maksum wis gak mengenal lali. Selama 24 jam gak mengenal lali. Pertanyaannya, apakah Allah mampu tah mengendaki hambanya untuk ke situ? Menurut saya mampu. Cuman pertanyaan yang paling penting yang harus kita urai, apa sebabnya beliau Muhammad ibnu Abdillah bisa dimaksumkan Allah? Buka ning Quran banyak.
Salah satu di antaranya surat Al-Insan 2526, surat Al-Ahzab 4142 terkait dzikir wis iku tok bukrata wa asila, baik siang maupun malam beliau itu selalu berdiri. Nah sekarang jenengan ya sama mampu sampai naik wis engko nambah, mesti nambah Pak, mesti nambah sampean, gak mungkin mesti kurang. Jangan dijadikan sebuah alasan tentang masalah gebiarin dunia itu sebagai penghalang hati sampean untuk melepaskan dzikir. Jangan. Sebab cara Allah menyapa jenengan untuk ingat pada Allah berbagai macam cara. Bisa dicarakan lewat perkara yang enggak enak atau yang senang. Sebab di dalam yang enak dan yang senang yang ada cuman Allah, begitu. Jadi berarti sampean harus waspada. Jangan dikira nafsu yang sudah jinak itu dia tidak merencanakan untuk menyerang balik. Cara untuk menjaga jenengan kedah memegang terus tali Allah, yaitu zikir. Nggih? Ngapunten anu. Wow, ibu-ibu kok semangat ngoten nggih. Suasana kesane ganti sekedap nggih untuk bapak-bapak tahan dulu nggih. Nggih, ibu-ibu niki. Nyuwut terus niki. Kadose kok engan semangat niki. Nggih. Ibu-ibu yang ingin bertanya monggo. Oh nggih. Disilakan. Nama dan alamat. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrumin dari Kasihan Timur. Ngapunten Gus nggih, wonten 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan kita berkholwat? Kalau kenyataannya kata Gus Murhason, Allah dekat dengan kita. Yang kedua, sholat sendiri di rumah itu apa ada imamnya? Kalau ada, siapa imamnya? Yang ketiga, apa ciri-ciri seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya Gus. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kholwat, makna kholwat niku wonten bagian kalih. Ada yang memaknani kholwat itu mengartikan kholwat itu baik jasmani maupun rohani harus tinggalkan urusan dunia. Ada Pak yang mengartikan seperti itu, dan itu menurut kami tidak salah. Ada kholwat itu diartikan secara rohaniah saja. Jasmaniah kita itu masih tetap campur dengan urusan dunia, tapi hati hanya campur dengan urusan Allah. Secara murad kholwat itu yakfur bitauhid wa yu'min billah. Yakfur meninggalkan bitauhid kelawan perkara selain Allah. Hati meninggalkan perkara selain Allah, berarti niki maksudnya berarti jenengan memfanakan diri lo ya. Wa yu'min billah dengan maksud bertemu Allah. Berarti kholwat niku tujuannya adalah meniadakan perkara selain Allah dan menetapkan wujud sejatine Allah. Pun iku secara ringkas kholwat. Urusan jenengan kendaraannya
iku lewat apa melakukan hal itu terserah. Allah tidak hanya menentukan hambanya harus berbahasa Quran, ndak. Allah juga paham walaupun jenengan iku memakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Bugis, Dayak, paham. Yang terpenting jenengan tidak keluar dari maksud di dalam Al-Qur'an yakfur bitauhid wa yu'min billah. Niku wonten surah Al-Baqarah 256. Di situ diterangkan. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang tali ini, pegang ini sampai kapanpun. Jangan kau lepas kholwat itu. Kalau Kanjeng Nabi ditakoni, sampai kapan jenengan kholwat iki ya Rasul? Hatta ya'tiyakal yakin. Beliau itu tawajuh pada Allah sampai basah dohiri sampai sedo. Al-Hijr 99. Di situ Allah katakan seperti itu. Kita untuk bisa melakukan kholwat ya terlebih dahulu ngelmune digenahne dhisik. Sebab orang bepergian kok enggak dibekali, terus piye? Alamat di mana? Ya ta? Jenengan kudu dibekali alamat. Terus siapa yang sampean temui itu harus dijelaskan. Jalannya lewat mana itu harus dijelaskan. Biar kita ketika saat berangkat mboten bingung. Lah kok Pak ana wong berangkat. Tujuane nanti cak mbok gak roh. Berarti mboten sepeda. Wis dipancal sepedae atau di starter sepedae nanti cak mbuh pokoke wis klinong-klinong gak ngerti tujuane, sehingga mesti wong iki mau ngapunten Kang Kathah disebut wong belakrak. Ngerti wong belakrak Amet? Napa bahasa Indonesia belakrak nih? Belarah. Makanya jenengan kali kula pun heran. Allah memberikan jalan lewat sholat untuk bertemu Allah. Akhirnya hati kita belarah. Karena orang ngerti ora dibekali. Piye carane bisa ketemu jenenge Allah alamate ning di mana? Makanya kalau menurut kami Pak mohon maaf, wajib kita itu bagi setiap orang mukmin wajib sinau, wajib belajar ilmu tauhid, itu wajib menurut kami loh ya, menurut saya wajib. Jikalau jenengan kali kula menginginkan betul-betul dalam hati ini ada keinginan untuk bertemu Allah, tapi tidak wajib bagi orang yang hatinya tidak ada keinginan untuk bertemu Allah. Makanya tak hormati jenengan gak di kepinginan yo gak popo, di kepinginan yo rapopo. Bon niku tujuan kholwat. Yang nomor 2, sholat munfaridan atau sholat sendiri, apakah itu ada imamnya? Kalau ada imamnya, imamnya siapa? Niki nek kula bahan ning syariat gak ketemu, Pak. Paling tidak harus nyun sewu adaan atau ada makmuman. Makmuman itu terus imame sapa? Nek bahasa syariat mentok malaikat. Pun kita tarik ke hakikat. Oke lah Pak. Jenengan disebut munfaridan itu kan secara fisik, ya toh? Secara jasmani sendiri. Boleh adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Wis, urusan hakikat. Imam sampean siapa? Sampean buka di dalam surah Al-Baqarah masian
di 257 itu ada 2 orang memakai imam. Pertama, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau Allah itu yang jenengan jadikan sebagai imam, maka sholatmu iso khusyuk. Artinya apa? Ayatnya itu memang isyaroe minadz yakhrujuhum. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum, bakal ngetokno sapa Allah hum ing mereka jenengan yang beriman pada Allah minadz-dzulumati dari alam yang gelap menuju alam yang iku artine asline jenengan iki maksude salat khusyuk. Nek imam sampean iku Gusti Allah. Terkait Gusti Allah itu secara syariat ono imame atau tidak? Walaupun imame iku bacaane Fatihah iku gak cetha. Wis sepuh lho Pak. Bismillahirrahmanirrahim walatlolin. Misale ngapunten Kang Kathah ya. Iki nek ditarik ke syariat mboten sah. Karena makharijul hurufnya sudah keliru dari maksud lah ngoten nggih. Tapi saya tidak melihat dari arah situ. Saya melihat siapa di dalamnya ini. Tadi kan saya katakan fi kulli mukawwanat khafiyun ay khayyun wa huwa wujudullah. Bagi makmum yang sudah makrifat Allah pasti memandang Allahnya. Boten memandang makhluknya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. La wajah Gusti Allah ning ngarepe dadi imam. Nomor 1. Nomor 2. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Nah, beda iki. Yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Kebalikan ini. Kalau kita itu berimam pada selain Allah, menjadikan Allah sebagai penolong, selain Allah sebagai penolong kita disebut taghut, maka yukhrijunahum yaiku sing dadekno sebabe jenengan kali kula dadi peteng gelap gulita. Akhirnya salate mbelak. Loh, ini keterbukaan hati loh Pak ya. Kejujuran hati kita seperti itu. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya lebih baik dari jenengan. Enggak. Justru lebih baik dari jenengan dalam hal waktu sholat. Duastu. Tinggal pertanyaannya itu kita itu menjatuhkan waktu doa iftitah itu ini wajatu wajiyah apakah terhadap samawati wal ard. Cuman hanya itu. Allah tidak memandang nek wis kupluke kaju mesti kucuk peleka. Nek wis bajune putih kabeh penggawane ngaji ceramah mesti kucuk peleka. Tidak bisa dijadikan sebagai barometer itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Enggak, Allah enggak melihat dari status dohirikum enggak. Walakinnallaha yanduru fi qulub. Atine menungso iki. Ini wajahtu wajiyah ataukah ini wajahtu fatoros samawati wal ar. Ning kono apa piye? Nang Allah apa nang taghut? Wis kare ana kono tok. Boleh miring Pak, jujur mawon Pak. Kula niki. Tapi iki prinsip lho ya. Rekoso lebih rekoso di tempat Allah dohir seperti ini. Lebih rekoso, lebih berat. Mending cara kula niku diletakkan tempat sing jember-jember. Tahu jember-jember? Sopo lokalisasi, sopo orang terhina, itu mboten patek rekoso. Dalam hal ngejo zikir, jujur aja. Ngeten iki lebih berat bagi saya. Karena apa? Langsung berhadapan dengan pujaan, wah-wahan. Nah inilah
Makanya kadang-kadang kula ngeten, Gusti kapan sih aku iki pensiun? Kula ngaten. Langsung disentak cocotmu. Wis menengo ae lah, engko nek wis wayahe lho wayahe. Teko dhewe. Wong bayi iku belum waktunya bayi, watok kaya apa tetep bayine mboten keluar. Tapi kalau sudah waktu nih ditahan saged ta, Bu? Mboten saged. Wis nggih pun manut mawon, akhire nggih lempeng mawon. Ngalor ya ngalor, ngidul ngidul wis ngoten mawon. Terus yang nomor 3, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah atau anugerah makrifat Allah itu bagaimana? Sederhana Pak. Sampai pun ningali casing lho ya. Sampai ningali mana sampai dewi. Mpun ningali casing. Apa mana? Yen ning apabila hati sampean iku mau la yarauna li anfusihim sayan, gak gampang ngaku makhluk sing agawi, bahkan yusyahiduna annal fa'ila huwa Allah ta'ala, sing agawi iku Allah. Itu sederhana. Loh niku jenengan piyambak yang tahu kondisi hatinya masing-masing. Diterima atau tidak diterima bagi golongan mahfud mesti tenggelam muncul, tenggelam muncul. Apa tenggelam munculnya? Timbul tenggelam. Wis sampai terima gak terima iku yang terjadi. Perkara koneksi makrifat ambek Allah dan makrifat kali tauhid iku mesti sampai kali kula manakala masih ada di mahfud. Apa tadi namanya tenggelam? Timbul tenggelam. Karena itu memang proses. Kecuali jenengan diletakkan Allah di maksum beda lagi. Sing lebih parah diambak. Tenggelam terus gak tahu Loh, jujur Pak iki. Siapapun kita pasti gitu. Sehingga semua ibadah itu kita ukur dengan nilai kembaliannya. Baik murtabe, aku gelem salat yo, masale ono ganjarane. Ono surga, nek gak salat diancam neraka. Aku gelem jamaah yo sebabe 17 derajat. Aku gelem korban, dilungkas korban Pak iki. Masalahnya terus Pak Yai dulu besok itu aku numpak sapi. Lah ngoten sih. Ukurannya semuanya gitu. Bahkan sampai rukun iman, rukun Islam yang terakhir haji apa? Surga. Loh, ini gak popo miturut kalangan am. Dimaklumi mawon. Mpun disalahke. Coba laksana ini. Si A ini matanya buta, berjalan di depan ada cagak, newabrak. Salah mboten? Nek menurut kula mboten salah. Nek menurut kula maklum karena dia tidak tahu di depannya ada cagak. Mestinya sing mboten wuta iku ndodono si A ana cagak ngarepmu. Dileh kejake ngaten. Maklum. Tapi aku yakin wong sing buta iku mau si A kepingin mboten wuta, Pak. Pasti itu. Ini urusan kebutaan jasmani. Tapi yang lebih heran, banyak orang yang mata hatinya buta gak gelem kepingin untuk tidak buta. Quran luwih cetok. Yang buta bukan mata dohir tapi mata hati. Heranku opo. Padahal Pak nyun sewu,
Butanya mata hati itu lebih bahaya daripada butanya mata dohir. Butanya mata dohir mungkin 80 tahun mati sudah selesai. Tapi butanya mata hati tidak hanya di dunia bahkan di akhir. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya sudah. Makanya digugah ayat ini, hati umat manusia ngerespon apa ndak. Kalau cara untuk lepas dari kebutaan, ya digonang dokter akhirat. Ben ditambani. Cara Siti siapa sih? Tadi ibu Nabi Ismail itu Pak. Siti Hajar bisa mendapatkan air zam-zam untuk mensucikan damul wiladah, kotoran ini diewangi gunung Sofa nang gunung Marwah sampai lari 7 kali. Ternyata airnya di bawah telapak Nabi Ismail. Artinya apa? Ilmu itu jauh walaupun di negeri Cina. Nek wis sampean dapatkan jeletek lu ono jerone hati. Jeketek. Kita ya ada di situ. Jadi Bu, tondo sing sederhana adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah tentang anugerah makrifah pada Allah. Hati ini entah suatu saat, entah berapa detik, berapa menit, hati sampean iku lepas sudah tidak mempunyai iman kalau yang berafal itu makhluk. Yang agawe itu bukan makhluk. Loh, saat itulah hati sampean yang nomor loro mesti tenang damai. Walaupun sak cerit. Ngerti sak cerit ya? Itu pasti. Hati sampai tatmainul qulub. Sebab Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati bisa damai jenengan karena berzikir, ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar lewat rasa bahwasanya yang berafal, yang wujud, yang mendengar, yang berbicara, akunya Allah. Mekaten. Nggih, matur suwun. Mumpung masih semangat nih ibu-ibu, masih ada satu kesempatan lagi untuk ibu-ibu bertanya. Oh nggih, wonten nggih, mendekat Bu nggih, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus Mukhlason, kula saking Bangurejo Banyuwangi, mungkin pernah WA dateng panjenengan hampir 8 bulan yang lalu. Belum dibalas. Alhamdulillah nggih wonten sing sampun dibalas, wonten ingkang boten dibalas. Kadang jenengan waos mawon boten dibalas, kula malah bingung niku Gus. Pernah jenengan bales waktu niku nggih nyampaiaken nggih tentang mungkin tentang ketauhidan. Kula niku terus terang Gus mboten nate ngaji. Mboten nate ngaji, mboten nate mondok, tapi nggih mlaku karepe dhewe. Lah niku suatu saat rengaken jenengan ngaos, lho aku lho ya rono kuwi, aku lho ya rono kuwi niku ngantos nggih ingkang mboten ngertos namine Gus, pokoke nate zikir, tapi nate enten ingkang baiat guru kula niku. Mantun ngoten nggih melampah, lho aku lho tau ngono kuwi, iki tau nggih niku ngertosi itu ternyata ilmu niku nggih saking panjenengan sampai saat ini kula terus ngantos gene kuwi ingkang namine khalwat sirul asrar niku. Lah aku ya wis ngono kuwi ya mboten ngertos lek niku namine ilmu. Ngertos nggih tapi niku panjenengan sampun nyampaiaken. Dados ngaten Gus. Ingkang kula raosaken saat menika ngaten, mungkin munggih monggo mangke panjenengan napa terangaken niku tentang kehidupan ingkang kawula lampahi saat menika. Dadi melihat niki singkat mawon, melihat apapun niku Gus, melihat apapun yang saya lihat
niku langsung itulah wujudnya Allah. Tadi kula mboten ngertos ngelmu dhahir batin nggih mirengne saking jenengan setiap hari niku mawon. Tapi yang jenengan sampaikan apapun niku kula ngraosaken, termasuk apapun yang saya lihat. Tapi niku lho Gus sing kula pikir, kula kok gampang nangis, semerep napa ngoten. Ya Allah niku lho jenengan, semerep napa itu lho engkau ya Allah. Terus iku setiap saat, setiap waktu. Niku kok nangisan niku lho Gus, kadang kok gembeng men aku kimalian ropo roh Allah, ropo wujude Allah. Sampai setiap sholat Gus, setiap sholat niku nggih langsung Gus ada cahaya masuk, terus cahaya niku lho jenengan Gusti. Namung jenengan yang ada hidayati niku nami kula saking Bangurjo Banyuwangi Gus, nami kula niku hidayati. Hidayat itu udah ndak ada, yang ada hanya Engkau. Jadi apapun yang wujud itu hanya Allah, lebur hancur tidak ada. Tapi suatu saat Gus mungkin karena masih di dunia nggih dibenturkan dengan suatu masalah. Pada saat ada permasalahan niku nggih mungkin saat-saat tertentu niku nggih kados ajenge emosi lah kan niku langsung lah nyapa emosi. Lah emosi ku mesti gawe kula napa Allah lah hidayati gak enak tapi kok emosi enak. Alah Gusti pun nyerah. Itu semua hanya Engkau ya Allah, akhirnya pasrah lagi. Terus Gus itu setiap saat seperti itu. Niku yang pertama. Terus yang kedua niku kula pernah mboten ngimpi Gus dadi wujud nggih. Yang jenengan sampaikan tadi masalah telenge ati niku nggih mboten niki namung nggih ketinggal terus. Yang dimaksud telenge ati niku di dalamnya itu ada alam, semua alam yang Allah berikan, yang Allah kehendaki mungkin gitu niku ternyata lah kuwi gak enek, kuwi kabeh ya Allah. Akhirnya menemukan ilmu lagi saking jenengan, ya Allah kuwi ya ndelok Allah dhewe. Ya wis berarti Allah ya ndelok Allah dhewe, ngertine nggih jenengan ngaji niku terus ingkang dalam tangkletaken itu ini Gus. Waktu itu pernah tidak bermimpi Gus, itu nyata. Jadi mungkin itu juga dari dalam hati itu tadi ada itu Gus, ada lafadz itu Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri, itu tempuk ngoten Gus. Lah tempuk itu tidak mimpi, itu nyata. Akhirnya itu ada cahaya masuk akhirnya ternyata itulah Allah yang sebenarnya. Gak ada, Allah itu ndak ada. Terus ilmu jenengan dalam ikuti, akhirnya adanya itu hanya hidup dan ahad. Oh ternyata semua sumber apapun yang terjadi itu sumbernya hanya satu, yaitu ahad. Ahad apa? Allah hidup itu. Niku Gus, niku yang kula sampeyan nyuwun tulung jenengan terangaken. Kadang bingungnya niku lho Gus, waktu mengalami benturan itu lho Gus kok. Tapi benturan itu secara syariat itu Gus menurut syariat salah, tapi lawang hidayati gak enak-enak ya Allah kok terjadi nih lah. Tapi aku lek pemerumoso bener terus berarti aku Raja Fir'aun dadine pun Gusti nyerah. Tetap karena tidak berilmu itu Gus, tapi ngikutin jenengan terus semampunya. Tapi nggih nongas nangis niku lho Gus. Niku terus kula tambah malih pertanyaan niku Gus. Orang tua saya itu kan masih semua bapak. Kula lek ngarani mak kali bapak ngoten Gus. Bapak kula niku pun kados pun boten saged melampah kedik-kedik, kadang di teng kamar mandi niku lek Pak bukan kula kan salat ngoten Gus. Salat ngoten diwudui. Matur ngoten salate namung diluk set pun mantun Pak wis. Kula panggah susah Gus niku pripun. Lek mak kula niku alhamdulillah ibadahe torek napa niku nderek torekoh niku pun suwae pun, tapi nggih tetep kula lebeti niku Allah lho mak, awake dhewe gak oleh ngaku, tetep kula sampaikan entah diterima dan tidak. Kula namung kepingin tanglet untuk orang tua niku dos pundi nggih Gus, ngantos sepriki kula kalih adik-adik niku nggih bapak niku pripun pun pasrah teng Gusti Allah. Bapak niku nggih wujude Allah, sedaya wujude Allah. Akhire nggih nyerah ngoten Gus. Nyuwun napa niku Gus, karena kula keterbatasan keilmuan mboten ngertos blas Gus terus terang. Tapi napa sing jenengan sampaikan niku insyaallah seduhanten niku kok ngertos enten ngoten lho Gus. Nggih, pangapunten ingkang kathah, pangapunten Gus, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama piye caranya, bagaimana caranya ketika dalam rumah tangga Allah ngadep ke persoalan itu, lebih-lebih yang nggak cocok, nggak gampang muncul emosi. Nah,
selama kita itu tidak memegang zikir, siapapun kita mesti emosi, Pak. Egonya keluar, itu otomatis. Sehingga perkara zikir sepanjang mana kita memegang. Artinya makom kita beda-beda. Tempat kita proses itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Yang SD nang SMP, SMA mboten saged. Artinya sesuai dengan fakta makomnya piyambak-piyambak. Kalau perkara pertanyaan piye carane ngadepi masalah itu, nadoro yanduru tanduru ma kulla syai'in wa huwa wujudullah wa huwa Allahu. Olehnya Anda memandang perkara pada setiap perkara, kalau sudah bisa mandang sejatine mandang sing dipandang itu urip, baru cara emosi akan tertekan, emosi akan terjinakkan. Berarti piye? Ya jenengan harus terus menerombol pandangan hati sampai datang ke sang. Hanya itu. Kalau perkara masalah kedua orang tua, tetap Bu, jenengan nasihati terus tentang masalah dzikir kula wau. Dan itu tugas kita sebagai anak yang Allah katakan terkait birrul walidain di dunia ini. Kalau orang tua kita itu belum kenal Allah, bentuk birrul walidain jenengan kali kula sebagai anak tetap mengajak terhadap orang tua untuk mengenal Allah lebih ke dalam lagi. Bukan birrul walidain itu bagusi terhadap orang tua itu selalu dibikinkan rumah, dibelikan mobil, terus diajak umroh. Itu kan secara fisik. Nah, secara rohaniah ya harus diseret menuju pada Allah mekaten. Nggih, jadi yang kedua jenengan pun leren-leren anggane nasihati terhadap orang tua. Tapi kadang orang tua itu gini ya Pak, repote iku. Awakmu yohku ngomong apa. Kadang-kadang ngoten nggih. Kadang-kadang gitu. Nah, kalau kita kejentok seperti itu bagaimana? Ya uskut. Ya apa? Menengo golek ana momen sing apik. Ngoten. Carane sampean piye? Ngoten. Momen-momen sing sae ya apa? Sing jelas Pak Bu, bentuk birrul walidain kita pada kedua orang tua secara ruhaniahnya itu menyeret untuk berjalan di atas jalan Allah mekaten. Nggih. Sampun? Nggih, matur nuwun untuk Ibu-ibu, nggih, mugi-mugi saged puas nggih dengan jawaban seperti itu. Mau welase Pak Bu nggih, 8 wulan ya, SMS gak dibales, telepon gak dijawab. Pupung ketemu nih nangis-nangis, walah nggih. Matur nuwun, muga-muga puas. Untuk Ibu sekian dulu. Sekarang kembali ke bapak-bapak, ini masih ada waktu. Nggih, tadi ada di dari Curah Nongko nggih. Niku Mbak. Nggih. Dari Curah Nongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai mohon dipun taskheh ngaten Yai.
nalika wonten ing tatanan syariat niate salat zuhur usoli fardhu dhuhri. Lajeng niat ingsun salat fardhu dhuhur. Kranten kula nderek ngaos hakikat menika anggen kula ngicali ingsun kawula ingsun makhluk. Terus kula gantos ngeten Yai. Mohon dipun tasbih. Nalika takbiratul ihram kanthi pangersa panjenengan ya Allah roh nglampahi salat fardhu zuhur. Lho menika roh tok napa roh sak jasate mohon dipun gamblangaken dipun contohaken. Dados anggen kula ngantos rangkuman manah ati niku kanthi pangersa panjenengan ya Allah artosipun kersa nggih. Kanthi pangersa panjenengan ya Allah roh nglampahi salat fardhu zuhur. Semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mencari atau mengikuti wa afdaluhu itu bagaimana? Apakah cukup jenengan berniat seperti itu namung roh tanpa jasad? Tergantung. Cara kula jawab ngoten ningali ndugi pundi. Nek tak tingali kedua-duanya baik jasad maupun roh. Sederhana. Ingsun aku niat aku wau aku makhluk ya nafsu ikhlas nafsu to Pak yo nun vaksin diri ingsun langsung mawon raos ingsun sing wonten lebet niki pun ingsun makhluk walaupun bahasa lesan usolli lesan ya usolli tapi bahasa hati sampai usolli mutakalimnya itu keingsunane ingsun Allah urip ning awak sampean. Mungkin ini lebih mudah tapi jika jenengan iku wau hanya mengatakan rohku ngelakoni wajib duhur lillahi ta'ala ya ora apa-apa. Mboten masalah. Tapi niki pun ditarik nang syariat lho nggih. Nek syariat. Ureh-ureh mbok taman. Dikira ureh. Piye carane tampilan munggo wong umum ketinggal makhluk, munggo wong khusus jenengan bukan makhluk. Ngene iki nek umpami tanglet wa afdaluhu luwih utamane. Jadi orang lain mengatakan usoli salat iku nek niate salat jasmani. Tapi rohania sampean ingsunnya itu bukan ingsun kita sebagai makhluk. Terus empun diterusno pertanyaan, berarti Gusti Allah salat yo? Gusti Allah nyembah Gusti Allah ya. Berarti ngeten iki gak paham. Nek sing paham ngeten. Gusti Allah itu kan punya sifat wenang to, Pak. Qadim ala qadim ya wenang, qadim ala kudus ya wenang, kudus ala qadim ya wenang. Nggih pun. Nek sampean artekno berarti Gusti Allah salat ya berarti Gusti Allah statusnya Gusti Allah nanti bulian masalah salat niku tujuannya nyembah wis sampean masukno pujine nang dirinya sendiri niki mboten saged ditabrakno nang nggone hukum syariat mboten saged wis bertentangan pon karena hukum syariat itu ada
pemisah antara khalik dengan makhluk, belum bertemu. Sehingga mesti kalau kita berbicara tentang Allah, mesti telunjuk itu ke atas sana, di ars sana, di atas langit itu 7. Allah bersemayam di kursinya sana. Jauh toh Pak? Jauh. Tapi yang sampean maksud mang iku Allah dekat tewisan ya. Allah sudah dekat, bahkan tidak hanya anta tapi sudah ana. Jadi nopo ingkang sampean waos tadi bukannya salah miturut hakikat. Tapi biar wong syariat gak bingung, tetap usoli bahasa lesan, bahasa hati, nafsu diri ingsun itu ingsunnya urip niki lho. Cetha nggih? Nggih pun. Sampun cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sudah Allah berikan pada malam hari ini walaupun sebatas ilmu, itu sebetulnya bentuk anugerah Allah untuk naikkan tingkat laku. Wis muga-muga Gusti Allah juga ngersakake jenengan dan keturunan jenengan laku sampak dumugi makrifat datang Allah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ta'atika ya Allah, wa min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.